Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Pak Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi bagian kedua, yaitu kita akan belajar tentang struktur dan kebahasan teks eksposisi. Nanti kita akan berganti dari PowerPoint ke PDF ya, karena materi ini banyak dan tidak mungkin bisa masuk ke dalam PDF gitu. Kemudian kita masuk ke bagian struktur dulu sesuai dengan pembahasan tadi. Kita akan bahas tentang struktur. Sebagaimana kita ketahui ketika kalian belajar tentang teks observasi ya, ataupun belajar ketika di SMP, kalian akan mengetahui tentang struktur teks. Pertama di sini kita lihat struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kita masuk ke bagian tesisnya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan tesis ya? Tesis adalah pernyataan terhadap pernyataan sebuah pendapat ya, atau yang adanya di bagian pembuka dalam teks eksposisi. Jadi dia berada di awal ya, mungkin paragraf pertama atau paragraf 1 dan 2 ya, kayak gitu. Ini bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan oleh penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi ini gitu. Itu tadi tentang tesis. Kemudian kita masuk ke bagian argumen ya. Di argumentasi itu sesuai dengan namanya, yaitu unsur penjelas ya, untuk mendukung teks eksposisinya yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis ya, karena kita belajar tentang ciri dari teks ini harus logis ya, datanya harus hasil temuan, ada fakta-faktanya, bahkan pernyataan para ahli gitu. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Kemudian kita masuk ke bagian penegasan ulang ya. Penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Itu penegasan ulang. Jadi tadi sudah ada tesis, kemudian argumen, sudah berargumen, kemudian ditegaskan kembali, atau biasanya kalau pakai istilah pada umumnya adalah disimpulkan, dikasih rekomendasi di situ di dalamnya ya. Baik. Tadi tentang struktur teks, saya ulangin lagi. Ada 3 struktur teks eksposisi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kita lanjut ke bagian kebahasan. Di bagian kebahasan ini kita akan menuju ke PDF karena akan terlalu banyak penjelasan ya. Kebahasaan karena ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada istilah, yang kedua ada adjektiva, yang ketiga ada afiksasi, yang keempat verba, dan yang kelima pronomina dan konjungsi. Kita akan menuju ke sana, kita ke PDF. Kita membahas yang awal dulu, yaitu tentang istilah. Di sini yang sudah saya berikan, yaitu saya agak perbesar biar terlihat ya. Ya, istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep ya, keadaan atau khas dalam bidang tertentu. Kita sering mendengarkan banyak istilah-istilah di dalam teks ya. Jadi ini penjelasan seperti ini. Kemudian apa sih istilah itu? Dijelaskan tadi maknanya ya, dalam gabungan kata ya, bisa 2, bisa 3 gitu. Kita lihat contohnya di sini. Ada solusi, artinya apa? Penyelesaian atau pemecahan masalah. Ada rekonsiliasi yang sering kita dengar, atau yang maknanya adalah perbuatan, tindakan memulihkan hubungan persahabatan ya. Ada konsep, kita sering bilang konsepnya bagaimana? Konsep itu adalah ide atau pengertian diabstrakkan. Pak, bagaimana dengan
Kalau saya nggak tahu arti dari istilah ya, istilah ini nggak tahu. Kita bisa mencari di KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini banyak ya, ada istilah yang populer maupun istilah yang tidak populer gitu. Bahkan dikatakan istilahnya ada yang menggunakan bahasa kosakata umum bahasa Indonesia, ada juga bahasa yang serumpun dan menggunakan bahasa asing. Ya, kayak gitu. Ini untuk istilah. Kita lanjut lagi, kita menuju ke adjektiva. Adjektiva di sini dikatakan adalah ya, sering disebut juga kata sifat, yaitu kata yang menerangkan nomina atau kata benda, dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Ya, berarti artinya apa? Lebih dan sangat berarti sangat, ya tadi sangat berlebih karena tadi kata benda. Ya, di sini contohnya serius, artinya sungguh-sungguh, gawat, genting ya. Kalau bahasanya kalian harus belajar dengan serius, nah, berarti kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tadi balik lagi, maknanya bisa dicari dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia jika kalian tidak mengetahui atau kalian merasa asing dengan makna atau mencari makna dari adjektiva ini. Contoh di sini besar, apa sih besar maknanya? Oh, lebih dari ukuran besar, lebih dari ukuran sedang, atau lawan katanya dari kecil gitu ya. Atau ada menggunakan kata punah, artinya habis ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ke bagian afiksasi. Nah, afiksasi ini adalah pengimbuhan dalam proses pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan berupa awalan disebut prefiks, sisipan disebut infiks, akhiran disebut juga sufiks, ada afiks gabung maupun konfiks pada kata dasar. Afiksasi memiliki beberapa jenis nih ya. Ada afiksasi, adanya di sini pertama ada prefiks. Tadi prefiks apa? Yaitu awalan. Ya, sini letaknya kalau namanya awalan berada di depan kata. Awalannya ada ber, men, se, per, pe, dan ter. Ya. Kalau infiks atau sisipan, ya, imbuhannya diletakkan di dalam dasar kata. Ya. Contohnya ada in. Nah, kalian bisa nanti videonya bisa di pause, kalian catat gitu ya. Jangan nggak dicatat karena ini materinya sangat penting. Kemudian ada sufiks atau akhiran. Itu imbuhannya berada di belakang bentuk dasar dari kata dasarnya. Contohnya di sini ada an, kan, dan i ya. Kemudian ada simufik. Ini afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada bentuk dasar. Fungsi simufik adalah bentuk verba atau memverbakan nomina, adjektiva, atau kelas kata lainnya. Contohnya terdapat pada bahasa Indonesia non standar seperti kata kopi jadi ngopi ya, soto jadi nyoto, dan santai jadi nyantai gitu ya. Jadi ini bahasa, kalau menggunakan bahasa ini, bahasa Indonesia itu menjadi bahasa sehari-hari ya gitu. Santai dulu gitu kan, biasa kita bilang secara bahasa Indonesia yang umumnya santai. Kalian paling sering berbicara nyantai dulu gitu, ngopi sini ngopi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada konfiks, adalah imbuhan yang terdiri dari dua unsur, yaitu di depan dan di belakang bentuk kata dasar. Ya, konfiks berfungsi sebagai suatu morfem terbagi. Morfem apa nanti kalian akan mempelajari lebih jauh, yang penting kalian tahu dulu ya. Di sini ada kean, penan ya. Tadi kan konfiks awalan dan akhiran. Di tengah-tengahnya berarti kata dasar. Ada kean,
pen-an, per-an, dan ber-an. Ya, afiksasi pada teks eksposisi ini terbentuk dari berbagai macam kata, dari adjektiva, nomina, verba, ya, digunakan untuk merangkai argumen pada teks eksposisi. Contohnya gini, di sini kita lihat contohnya yang bisa ambil dari satu artikel. Di sini ada pembangunan, ya. Di sini ada imbuhannya pe, ya, tadi n tuh, pe an, kata dasarnya bangun, jenisnya verba, ya, jadinya nomina. Jadi kan seperti tadi dikatakan di sini sebagai dari berbagai macam kata seperti adjektiva, nomina, dan verba, ya. Di sini pembangunan, karena imbuhannya ada pe dan an, dia masuknya di bagian konfiks, ya. Di sini katanya pe an. Terus permasalahan sama pen an, ya. Imbuhannya permasalahan. Kata dasarnya apa? Masalah. Ini kata dasarnya apa? Bangun, ya. Penipisan, dapat imbuhan konfiks, ya. Awalannya pe, akhirannya an. Kata dasarnya apa? Tipis. Pak, kok bukan jadi pentipisan? Nah, jadi harus diingatkan kata dasar tipis ini, lihat huruf awalnya adalah T, ya, huruf awalnya adalah T. Huruf awalan atau huruf yang hilang saat mendapatkan imbuhan adalah huruf K, T, S, dan P, ya. Ini akan hilang gitu ketika dia mendapatkan imbuhan. Contoh di sini tadi penipisan, bukan pentipisan, ya. Kemudian ada kean, kepunahan, ya, punah, ya. Ya, di sini kepunahan, ya. Jadi ada perubahan katanya, ya. Dari tadi yang harus luluh, ada yang tidak luluh, ya. Kayak gitu. Contohnya kalau yang luluh tadi KTSP, pesona, ketika dapat imbuhan me, jadi ya memesona, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Tadi itu udah afiks. Maaf kecepatan. Oke, kita lanjut. Di sini ada baik, di sini ada verba. Oke, baik, di sini ada verba. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, verba memiliki arti kata menggambarkan proses. Ya, kita zoom dulu. Oke. Ya, menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Verba biasa disebut dengan kata kerja. Menurut bentuknya, verba dapat dibagi jadi dua, yaitu verba dasar dan verba turunan. Verba dasar apa? Di sini adalah belum mengalami proses morfologi seperti afiksasi tadi, ya, reduplikasi atau pengulangan dua kali atau komposisi. Kemudian verba dasar masih berupa kata dasar. Contohnya mandi, itu kata dasarnya. Kalau udah diubah dapat afiksasi kan memandikan, ya. Pergi, kalau udah dapat afiksasi udah bukan kata dasar lagi. Misalnya afiksasinya kean, kepergian, nah itu afiksasi, ya. Ini kata dasarnya masih murni. Ada makan, jatuh, ya, dan turun. Ini masih murni, jadi masih verba dasar. Kalau verba turunan ini mengalami perubahan bentuk dasar karena sudah terjadi, udah terkontaminasi dengan afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Di sini, ya, verba turunan itu udah terkena, ya. Contohnya dari tadi nih, meminta, membaca, meminum, mengambil, dan selanjutnya, ya. Ciri-cirinya verba nih. Nanti kalau ada soal apa ciri-ciri dari verba, nah, ada 3. Yang pertama, dalam kalimat verba berfungsi sebagai predikat atau predikat inti. Dan yang kedua,
verba mengandung makna dasar sebuah aksi, proses, atau perbuatan yang bukan sifat atau kualitas. Yang ketiga, verba khususnya bermakna keadaan, tidak dapat diberikan imbuhan ter yang bermakna paling. Verba sering digunakan dalam teks eksposisi ya. Jadi ini tadi ada 3, dan ingat verba sering digunakan dalam teks eksposisi biasanya mempunyai arti persepsi, misalnya meyakini, percaya, dan optimis ya. Baik, di sini kita lihat contohnya. Jika seluruh warga Indonesia jika seluruh warga negara Indonesia menjaga kebersihan sungai, saya yakin kebanjiran di Indonesia dapat diatasi secara perlahan. Ya, di sini percaya, ada kata percaya ya. Yakin ya. Yakin. Optimis digunakan mengubah persepsi pembaca agar pembaca mengikuti. Di sini ada kata yakin ya. Jadi pembaca tuh bisa menerima, oh kita pasti bisa. Nah itu dia tentang verba. Kita lanjut lagi. Selanjutnya kita ke ya, dalam verba juga kita bisa melihat ya, dalam teks eksposisi sering temui kalimat berpredikat verba ya. Di sini ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif itu kalimat aktif yang memerlukan objek ya. Kalimat ini dapat diubah menjadi kalimat pasif. Contoh, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kalimatnya bisa diubah jadi kalimat pasif. Kalimat pasifnya adalah berbagai masalah lingkungan yang serius sedang dihadapi bumi. Bisa tahu bedanya di mana? Kita lihat. Di sini kata menghadapi berubah menjadi kata dihadapi. Dari menghadapi ini adalah menggunakan kata atau kalimat aktif, di sini berubah menjadi dihadapi menjadi kalimat pasif. Kemudian ada kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat aktif yang tidak membutuhkan objek. Kalimat ini tidak dapat dijadikan kalimat pasif. Kadangkala kalimat aktif intransitif membutuhkan pelengkap. Contoh, adik menangis. Yang kedua contohnya Rinda berdagang makanan. Ya, itu tadi contohnya. Kemudian kita menuju ke pronomina. Saya perbesar dulu biar kalian bisa membacanya. Ya, pronomina ada banyak jenisnya. Ya, kita naikin dulu. Nah, jadi pronomina itu kata ganti, yaitu jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam. Ada pronomina persona dan yang kedua ada pronomina non persona. Kita masuk ke bagian pronomina persona dulu ya. Di sini ada pronomina persona, yaitu kata ganti mengacu pada seseorang. Pronomina persona dapat dibagi jadi 3 jenis lagi. Wah, udah dibagi lagi ya. Ada yang pertama, ada pronomina persona yang menunjuk orang pertama. Di sini ada persona tunggal ya, dalam bentuk jamak ya, ada aku, saya, daku, ku, dan ku ya. Dalam bentuk jamaknya digunakan kata kami, kita gitu. Itu kalau yang tunggalnya saya, daku ya. Kalau jamaknya kami, kita. Itu persona menunjukkan orang pertama. Kemudian yang kedua, pronomina persona yang menunjukkan kata pada orang kedua.
Di sini ada Anda, kamu, engkau, ya. Kalau itu bentuk tunggalnya. Kalau bentuk jamaknya kalian, kamu sekalian, Anda sekalian, gitu. Bagaimana kalau yang contoh yang ketiga? Di sini contoh yang ketiga ada persona menunjukkan orang ketiga, ya, dalam bentuk tunggal dan jamak. Dalam tunggalnya apa? Ada ia, dia, beliau, nya, ya. Kemudian kalau bentuk jamak, mereka, nya, ya, itu ada, ya, seperti itu, ya, untuk contoh pronomina. Oke, lanjut. Yang kedua ada pronomina petunjuk. Tadi kita lihat di sini pronomina persona. Kemudian yang kedua ada pronomina penunjuk, yaitu pronomina yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Pronomina penunjuk dapat dibedakan jadi 3, yaitu pertama penunjuk umum, penunjuk tempat, dan penunjuk ihwal, ya. Baik. Di sini pronomina penunjuk umum digunakan kata ganti ini dan itu, ya. Ini punya saya, ini buku saya. Nah, ini penunjuk umum, ya. Kata ganti itu, ya, ini kata ganti menggunakan kata itu digunakan untuk mengacu pada acuan yang agak jauh dari pembicara atau penulis, ke masa lampau atau ke informasi yang jauh dari pembicaraan. Misalnya saya lagi duduk 2 meter dari meja, saya katakan, saya nunjuk ke meja itu meja saya. Nah, kayak itu, ya. Mudah-mudahan kalian ngerti, ya. Kemudian pronomina petunjuk tempat, ya. Di sini untuk menunjukkan letak tempat suatu tempat, ya. Di situ ada kata gantinya, ada sini, situ, atau sana, ya. Kayak gitu. Itu bisa kalian pahami. Kemudian ada penunjuk ihwal. Ihwal, ya, bukan ikhwal. Ihwal dalam bahasa Indonesia. Itu menggunakan kata ganti begini, begitu, atau demikian. Ya, kata ganti begini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Kata ganti begitu ditunjukkan untuk sesuatu yang jauh, dan kata ganti demikian digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dan jauh, gitu. Di sini dekat dan jauh dalam aspek ditinjau dari aspek psikologi. Baik, selanjutnya bagian yang C ada pronomina penanya. Di sini untuk menanyakan orang, benda, barang, pilihan, sebab, waktu, tempat, cara, dan jumlah. Menurut jenisnya ada banyak. Di sini nanti akan saya sampaikan di psikologi kalian. Saya akan lampirkan PDF-nya, jadi bisa kalian baca. Karena kalau kita bahas lebih jauh akan sudah banyak, gitu, ya, untuk pronomina ini, gitu. Nanti kalian bisa lihat contohnya, kalian baca, kalian rangkum, ya. Untuk pronomina, ya, di sini ada banyak. Nanti biar kalian saat ulangan bisa, ya. Di sini ada konjungsi, ya. Oh ya, tadi konjungsi belum kita jelaskan, ya. Untuk konjungsi sendiri adalah kata hubung, ya. Di sini ada banyak jenisnya juga, ada mulai dari pertentangan, ya. Iya, sini kata menghubungkan suatu unsur, ya, untuk konjungsi, yaitu disebut kata penghubung. Tataran kata konjungsi kategori kata tugas, ya. Bagian kata tugas konjungsi merupakan kata non referensial, dan kata lain konjungsi tidak mengacu benda tertentu di luar bahasa. Jadi ini tentang pengertian kata konjungsi. Contohnya juga bisa kalian baca. Di sini ada pertentangan, waktu, ada penambahan, pembalikan, keadaan, dan seterusnya. Ada 9 halaman, nanti saya cantumkan
saya lampirkan di psikologi kalian. Tinggal kalian klik, kalian baca, dan ketika nanti tatap muka, insya Allah kita akan mempelajarinya lagi. Seperti itu ya. Tadi kita bahas kembali, kita sambil lihat kebahasan ada 5 ya. Ada istilah, adjektiva, afiksasi, verba, pronomina, dan konjungsi. Baik, seperti itu. Terima kasih. Karena penjelasannya panjang, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian baca, jangan sampai tidak baca, karena kalian akan tertinggal informasi kalau kalian tidak membaca dan tidak menonton video ini sampai habis. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.